وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada adik MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar menyampaikan sepatah kata. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, kita sama-sama dapat menghadiri kegiatan pengajian yang sudah merupakan kegiatan rutin dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Tak lupa pula salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan buat junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan umat manusia dari masa kegelapan kepada masa yang terang benderang, dari masa kebodohan kepada masa kepintaran, dari zaman kemunduran kepada zaman kemajuan teknologi yang canggih sekarang ini. Ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat, Bu? sehat. Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan, Bu, ya. Kesehatan itu penting sekali buat kita, ya, Bu. Ya. Buat apa kita punya harta yang banyak, Bu, ya, tapi kalau badan kita nggak sehat, tubuh kita nggak sehat, nggak bisa berbuat apa-apa, ya, Bu, ya. Ya. Ada yang udah kena stroke, masih pengen ke majelis taklim, Bu. Tapi kalau udah kena stroke, bisa nggak ke majelis taklim? Nggak bisa, apalagi kalau udah duduk di kursi roda, Nih, pegang. udah nggak bisa jalan. Jangan punya ibu. Keinginan untuk ke majelis taklim, keinginan untuk thalabul ilmi masih ada, tapi berhubung karena kesehatannya tidak ada, udah tidak bisa jalan, akhirnya keinginannya itu cuma tinggal keinginan, tidak bisa melangkahkan kaki ke majelis taklim. Ibu-ibu yang berada di majelis taklim sini harus banyak-banyak bersyukur, banyak bersyukur. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan. Ibu-ibu ke majelis taklim untuk apa, Bu? Nyari ilmu. Menimba ilmu pengetahuan, Bu, untuk belajar, menimba ilmu pengetahuan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, dengan panjang umur, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis taklim. Baiklah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sedikit mengangkat tema tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain, Bu? Ada yang tahu birrul walidain? Masa nggak tahu? Birrul walidain adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua namanya birrul walidain.
walidain. Kita yang hadir di sini semuanya belum tentu menjadi orang Tua. tua, tapi yang jelas kita pasti seorang Anak. anak. Kenapa saya katakan belum tentu menjadi seorang tua? Karena kita udah tua semua. Yang kata ibu-ibu di situ, lah kok si ibu katanya ngomong belum tentu menjadi orang tua, padahal kita udah pada tua. Ya, orang tua di sini dalam arti sudah menjadi ibu. Yang jelas kalau menjadi ibu berarti punya Anak. anak. Kalau yang tidak menjadi ibu, walaupun sudah tua, saya tidak bilang orang tua, tapi seorang anak. Yang kewajiban seorang anak itu adalah apa, Bu? Kewajiban seorang anak itu apa, Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Saya selaku penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Pulau Sari tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mengajak kepada ibu-ibu, karena sudah merupakan tugas saya untuk mengajak ibu-ibu kepada kebaikan, Bu. Kalau kita berbicara tentang birrul walidain, Iya, donat kan. setiap kita berbicara birrul walidain pasti ada sangkutannya dengan wa'budullah. Jadi ada ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Pinter-pinter ibu-ibu di sini. Udah pada pinter-pinter semua. Cuma malu mau ngomongnya. Iya. Kata saya wabil walidaini, padahal sebenarnya tahu ada sama ayatnya wabil walidaini ihsanan. Pinter-pinter semua. Jadi setiap kata Allah, beribadahlah kamu kepadaku, kepada Allah ya. Beribadahlah kamu kepadaku dan janganlah apa, Bu? Mempersekutukan Allah. Janganlah kamu menyembah selain aku. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Jadi setiap ayat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau berbicara tentang wa'budullah, gandengan ayatnya adalah wa bil walidaini ihsanan. Setiap itu kita cari di dalam Al-Quran. Kalau wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, itu pasti ada gandengan ayatnya orang tua. Gandengan ayatnya adalah wabil walidaini ihsanan, birrul walidain. Jadi setelah Allah, orang tua, Bu. Masih punya orang tua enggak, Bu? Masih. Alhamdulillah. Kalau yang masih punya orang tua, kesempatan kita untuk berbakti kepada mereka. Saya teringat ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'malu uhibbu ilallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, amalan kita yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waqtiha. Apa itu? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu as-salatu ala waqtiha. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang kedua apa, Bu? Wabil walidaini ihsanan. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, wabil walidaini
Yang ketiga apa? Al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi birrul walidain ada satu tingkat di atas, as-sholatu ala waqtiha. Di bawahnya adalah apa tadi yang saya omongin? Apa yang saya katakan tadi, Bu? Berbakti sama orang tua. Al-jihadu fisabilillah. Jihad. Jadi ya dimaklumin ya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya apa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Jadi setelah ini adalah amal-amal ya, amal perbuatan kita yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sholat tepat pada waktunya. Setelah sholat tepat pada waktunya, ada Bu, birrul walidain masuk Bu. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua. Ada nggak orang tua kita yang mengurusin kita, yang mengasuh kita dari apalagi ibu, dari dalam kandungan dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Ada nggak dia minta dibalas, minta dibayar sama orang tua ke anaknya? Nggak ada Bu, nggak ada cerita orang tua minta balas jasa orang tua itu ke anak, itu nggak ada Bu. Tetapi apa balasan kita sebagai anak dulu? Balasan kita sebagai anak adalah berbuat baik, berbakti kepada mereka, apalagi mereka orang tua kita yang sudah tua, sudah sepuh, sudah jompo, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kesempatan kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan orang zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang, kalau orang tuanya udah tua, apalagi mereka itu sibuk, apa orang tuanya ditaruhnya di panti jompo. Masya Allah, di mana bakti anak orang tua ya Bu ya? Iya. Orang tua udah jompo, udah tidak bisa berbuat apa-apa, ditaruh ke panti jompo. Kenapa? Karena menganggap bahwa orang tua kalau ada di rumah itu menghambat pekerjaan dia, menghambat ruang gerak dia. Jadi apalagi kalau anak laki-laki istrinya galak, waduh, udah langsung, udah Pak, tuh si ibu tuh bawa ke panti jompo aja. Ya ada kan panti jompo khusus ngurus orang tua, daripada di sini ngerepotin amat. Padahal dia nggak sadar. Tapi anak laki-laki ingat ini cuman ada satu orang laki-laki di sini. Bakti anak laki-laki kepada orang tua itu abadi Bu. Bakti anak laki-laki kepada orang tuanya abadi. Kalau bakti anak perempuan, setelah ada ijab kabul, saya terima nikahnya si fulani binti fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bakti anak perempuan abadi itu adalah ke suami. Jadi diingat, suami-suami kita jangan kita larang. Kalau misalnya suami kita ingin berbuat baik kepada orang tuanya, karena sering terjadi Bu, sering terjadi kata saya ya Bu ya, orang tua kita udah jompo, kemudian punya anak yang sukses, itu menantunya, istrinya itu menganggap bahwa harta yang dimiliki oleh suaminya itu adalah harta milik mereka berdua. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta kepada anak laki-laki ya Bu ya, anta wa malu milku abi, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jadi jangan kita sebagai istri menganggap bahwa harta yang didapatkan oleh suami kita itu adalah hak mutlak kita. Tidak Bu, itu ada hak orang tua di situ. Jadi jangan, kalau misalnya anak kita mau berbuat baik kepada orang tuanya, dukunglah dia.
Dukung suami kita. Jangan orang suami kita mau berbuat baik kepada orang tua kita, orang tuanya kita melarang. Jangan. Tuh, anaknya kan banyak. Suka kayak gitu ya. Anaknya kan banyak. Udah Pak, jangan kita terus. Kita mulu yang ngurusin ibu. Kita mulu yang ngasih nafkahin ibu. Atau nafkahin ayah. Masa kita terus kan anaknya banyak. Gantian lah. Jangan ada sifat seperti Itu. itu. Orang tua sakit, si anak, si ibunya ngomong ke anaknya, yang laki-laki, nak, ibu sakit nak, ibu pengen ke dokter. Apa jawaban si anak? Iya bu, nanti dibawa ke dokter. Tapi apa yang dibawa ke dokternya itu bukan si anaknya yang membawa ke dokter ibunya, tapi supirnya yang dikasih. Nih ke supirnya, nih uangnya buat periksa, buat biaya berobat, ini uangnya buat nebus obatnya. Ya Allah, sakit nggak itu hati orang tua kalau diperlakukan seperti itu oleh anaknya? Sakit. Sakit bu, jangankan orang tua kita sekarang udah jadi orang tua. Kalau anak kita berbuat seperti itu ke kita, masya Allah sakit. Sakitnya apa? Teringat nak, kamu waktu kecil, kamu di dalam kandungan ibu rawat, ibu beri imunisasi, ibu beri segala macam lah di dalam kandungan ibu, agar supaya kamu lahir itu sehat nak. Setelah kamu lahir, jika kamu sakit, ibu yang membawa kamu ke dokter nak, ibu yang membawa kamu berobat ke dokter. Sekarang giliran ibu yang jongkok, ibu sakit, supir yang kamu suruh bawa ke dokter. Masya Allah, sedih hati orang tua kita bu. Kalau yang orang tua kita masih ada kesempatan kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau saya, Allahu Akbar, orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Ibu saya meninggal kemarin, bulan Ramadan kemarin, ketika saya sudah berada di sini. Saya tugas di Halmahera Timur, alhamdulillah masih sempat mengasuh, mengurus, merawat orang tua. Tetapi ketika saya melangkahkan kaki menyeberang lautan dari Indonesia bagian timur ke Indonesia bagian barat, 1 bulan kemudian saya melangkahkan kaki ke wilayah Pandeglang, ke daerah Pandeglang, orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal di sana. Pas di waktunya COVID, pas di waktunya PSBB, pas di waktunya lockdown, saya nggak bisa nemuin. Saya telepon, nanya di travel ada nggak yang jual tiket untuk saya pulang berangkat. Ternyata nggak ada sama sekali. Semua travel tutup karena tidak ada penerbangan. Sedih hati saya. Saya terpukul, benar-benar terpukul karena tidak bisa melihat orang tua. Oleh sebab itu bu, kesempatan kita ketika orang tua kita masih hidup bu, kesempatan kita merawat, mengasuh, mengurusin mereka. Jangan kita udah banyak uang, lah udah bawa aja ke sana ke panti jompo, taruh aja di sana biar gak merepotkan kita. Jangan bu. Ada kisah, ada sebuah kisah, 3 orang sahabat, 3 orang laki-laki terjebak di dalam goa ya. 3 orang laki-laki terjebak di dalam goa. Ketika mereka masuk di dalam goa, jebret, tertutup pintu goa itu. Bukan pintu goanya yang tertutup, tapi jatuh batu gede. Batu gede itu, batu besar jatuh, tertutup pintu goa. Mereka bertiga tidak bisa keluar. Ketiga laki-laki tersebut tidak bisa keluar. Langsung ada seorang laki-laki mengatakan kepada teman-temannya, marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan baik kita yang telah kita lakukan. Seorang laki-laki mengatakan, temannya lagi yang satu mengatakan, ya Allah, hamba mempunyai kedua orang tua yang sudah jompo. Hamba mempunyai kedua orang tua yang sudah tua, yang harus hamba beri makan. Dan hamba mempunyai seorang istri dan seorang anak. Mereka juga hamba hamba juga harus memberikan makan kepada mereka. Pada suatu saat, ketika musim panen, kata si pemuda itu ketika dia berdoa, dia mengingat-ingat kebaikannya agar supaya pintu goa ini bisa terbuka ya Bu ya.
pada suatu saat ketika datangnya musim panen, hamba pergi jauh panen itu ya. Kalau cek orang dia mana ikut ngakebot ya. Begitu pulangnya dia udah larut malam, karena bukan cuma dia ikut ngekebot, tapi dia harus mengumpulkan kayu bakar juga di hutan. Ketika pulang sudah larut malam, dia masih tetap kerja, dia memerah susu setiap hari. Setiap hari sudah tersebut pekerjaannya memerah susu untuk kedua orang tuanya. Ketika dia perah susu, dibawa masuk ke dalam rumahnya, didapatin kedua orang tuanya sudah tertidur lelap. Dia tidak mau membangunkan karena sudah tertidur lelap. Dia tidak mau membangunkan kedua orang tuanya. Dia berdiri menunggu di dekat tempat tidur kedua orang tuanya. Dia menunggu di situ. Anaknya menangis. Anak dan istrinya belum tidur. Anaknya menangis. Menangisnya kenapa, Bu? Lapar. Anaknya menangis karena lapar. Pengen susu yang dibawa oleh ayahnya tadi. Apa kata sang ayah? Orang tuaku lebih dulu baru kalian. Kenapa? Baktinya seorang anak itu. Orang tuaku lebih dahulu baru kalian. Anak dan istrinya tidak diberikan kepada dia mau diberikan kepada kedua orang tuanya sambil menunggu orang tuanya itu bangun. Ketika orang tuanya terjaga dari tidur, diberikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Setelah diberikan kepada kedua orang tua susu, diberikan lagi kepada anaknya. Kan masih ada sisanya, Bu ya, nggak dihabiskan. Diberikan kepada anak dan istrinya. Sambil dia berdoa, ya Allah, perbuatan yang saya lakukan itu hanyalah semata-mata bakti saya kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Hamba tidak berniat untuk menzalimi kedua anak istri hamba. Apabila Engkau ridhoi ya Allah, maka bukalah pintu goa itu. Terbuka pintu goa. Jadi bakti orang tua, bakti kita kepada orang tua. Goa pintu goa yang tertutup begitu rapat yang tidak akan ada yang bisa mengangkat. Panggil masyarakat pun tidak akan ada yang bisa mengangkat. Itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah, Bu. Terbukalah pintu goa, keluarlah mereka. Itu adalah kuasa Allah. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa susullahi fi susul walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Gimana kita mau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila orang tua pun tidak kita gubriskan, orang tua kita nggak mau mengurusinya? Ya, kita ingin mendapatkan ridha Allah, berbakti dulu kita kepada kedua orang tua kita. Terutama yang laki-laki. Bakti anak laki-laki, apa kata saya tadi? Bakti anak laki-laki adalah abadi. Bakti anak laki-laki, jangan kita menganggap bahwa itu suami kita, hak penuh kita. Enggak, Bu. Suami kita adalah hak penuh orang tuanya. Kalau kita sebagai istri, hak penuh suami. Hak penuh suami. Tetapi kalau suami kita adalah hak penuh orang tua. Tapi sekarang ada anak laki-laki, ada seorang suami yang dia ingin memberikan uang kepada istrinya. Dia ngomong kepada ibunya, Bu, ibu akan saya berikan uang, saya berikan uang kepada ibu. Dia pulang, setiap bulan akan saya berikan uang kepada ibu, Bu. Tapi Bu, jangan bilang siapa-siapa ya, Bu ya. Kenapa? Dia takut ketahuan istrinya. Berikan uang kepada orang tuanya main belakang, dikasih lewat belakang, takut lewat depan, tapi ketahuan istrinya. Apalagi kalau kasih gede, itu pasti istrinya udah melotot aja. Jadi ibu akan saya kasih uang, Bu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Karena dia takut istrinya. Kenapa dia takut istrinya? Istrinya itu seorang mantan KPK. Istrinya itu adalah tim auditor, tim audit. Oleh sebab itu dia takut ke istrinya. Kalau dikasih lewat depan kelihatan sama istrinya. Masya Allah, ada anak seperti itu ya, Bu ya. Ada, Bu, itu ada. Saya yakin itu ada. Ada anak yang takut kepada istrinya.
Dia mau ngasih orang tuanya juga mikir 2 kali. Mau ngasih orang tua lewat jalan belakang dikasihnya. Masya Allah. Saya kembali untuk kita semua sebagai istri-istri, janganlah kita berbuat seperti itu ya Bu ya. Ingat, sekali lagi, kalau tidak ada ibu bapaknya, tidak akan ada suami kita. Oleh sebab itu, kesempatan orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka. Kesempatan mertua kita masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka, Bu. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan yang diberikan, kalau kita sia-siakan, maka merugilah kita. Kenapa saya katakan merugi? Ya, disuruh berbakti kepada orang tua, disuruh berbuat baik kepada orang tua, kita sia-siakan, rugi kita. Di surga nanti kita tidak akan mendapatkan surga. Ada surga yang namanya surga birrul walidain. Gimana kita bisa mau dapatkan surga itu? Jauh surganya juga tidak akan ada, Bu, kalau kita tidak mau berbakti kepada orang tua. Kiranya itu saja dulu ya Bu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi bulan depan, insya Allah Bu. Insya Allah mudah-mudahan sehat badannya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur kita. Amin. Insya Allah bulan depan kita bisa ketemu lagi. Amin. Yang penting Ustazah Rohmah ingatin saya aja. Kalau diingatin kemarin saya diingatin sama Ustazah Rohmah. Bu, ke majelis taklim Al-Ikhlas Bu, Cikole. Karena tugas saya terlalu banyak Bu. Kemarin itu cuma 1 kecamatan yang saya pegang Bu. Sekarang udah 5 kecamatan yang saya pegang. Terus 5 kecamatan itu jauh-jauh banget Bu. 1 Pulau Sari, alhamdulillah Pulau Sari udah deket ya, karena dekat sama rumah saya. Kemudian Kecamatan Jiput, KUA Kecamatan Jiput, saya juga berkantor di sana nanti. Kemudian Kecamatan Cigelis, Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Sukaresmi. 5 kecamatan ini yang harus saya pegang. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya saya ingatkan kepada Ustazah Rohmah, kalau misalnya bulan depan sudah waktunya saya harus kesini, ingatin saya, biar saya kesini ya Bu ya. Berbagi ilmu pengetahuan, apa yang ada di saya insya Allah saya berikan kepada ibu-ibu. Ada yang ada di ibu juga, berikan ke saya lah. Ya. Kiranya cukup sekian dulu dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar saya bisa